Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Indah Puspita, dan rekan saya, Wiyandari Sondari, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta meresmikan pembukaan 5 taman kota selama 24 jam. Sebagai bagian dari komitmen Gubernur Pramono Anung untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang lebih aksesibel bagi warga. Taman-taman tersebut meliputi Taman Menteng dan Lapangan Banteng di Jakarta Pusat, serta Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Christina Tiahahu di Jakarta Selatan. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, ditambah kamera pengawas di sekitar taman. Kebijakan ini disambut baik oleh warga, meskipun ada kekhawatiran penyalahgunaan. Berikut tanggapan masyarakat terkait pembukaan taman selama 24 jam di DKI Jakarta. Apakah kakak merasa terfasilitasi dengan adanya taman yang terbuka selama 24 jam? Dan untuk apa aktivitas biasanya kakak itu memanfaatkan taman ini? Ya sih, fasilitasnya cukup bagus di sini ya. Terus tempatnya juga teduh, nyaman. Tadi sih saya baru kayak santai-santai aja sih sambil sarapan gitu di sini. Tapi biasanya juga saya kadang jogging di sini kayak gitu. Jadi cukup bagus sih fasilitasnya di sini. Taman Langsat ya. kalau untuk fasilitas taman ini kan sudah banyaknya ya, ada permainan anak, ada lapangan bulu tangkis, ada trek jogging, sama refleksi. Ya buat saya bermanfaat juga. Terfasilitasi pastinya iya, karena untuk sarana olahraga, sarana bermain buat anak-anak, terutama apalagi penghijauan di sini ya, saya rasa bagus sekali. Kalau untuk kegiatan yang saya lakukan, kebiasaan kita lari, olahraga di pagi hari, terutama di hari Sabtu Minggu. Yang kedua, menurut Ibu, apakah CCTV dan petugas keamanan penting untuk Taman 24 jam dan kenapa penting? Penting sekali, apalagi CCTV kalau bisa diperbanyak, apalagi ini Taman 24 jam yang mana makin berarti dibuka 24 jam, berarti dibuka sampai malam. Malam itu saya rasa kegiatan agak konotasi negatif itu lebih banyak ya. Jadi dengan adanya CCTV bisa membantu meredam kenegatifan yang kegiatan di malam hari. Sangat penting ya, karena kan ini buat kenyamanan setiap orang ya. Terus harus ada yang mantau, jadi orang tuh nggak sembarangan memakai tempat publik ini atau tempat terbuka ini. Jadi mereka itu bisa memakai dengan sebaik mungkin. Jadi harus ada yang mantau, terutama CCTV juga penting sih. Gitu. Kalau untuk CCTV pengamanannya itu sangat penting, dan juga saya buat memantau aktivitas pengunjung dan memantau kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak pantas, ya setidaknya kita bisa tegur dari pantauan CCTV itu ya, kayak perbuatan kayak mantau kegiatan-kegiatan yang ada di taman, seperti kegiatan kegiatan piknik, kegiatan komunitas, kegiatan senam, dan terbantunya lagi kalau ada tindakan-tindakan yang di luar dari itu, seperti kehilangan yang mudah-mudahan sih selama ini belum ada untuk kehilangan seperti itu. Yang ketiga, apa harapan Ibu ke depannya agar taman yang buka 24 jam ini tetap aman, nyaman, dan bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta? Harapan saya sih untuk taman 24 jam ini ya, untuk masyarakat dipergunakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif aja ya, seperti kumpul-kumpul, jogging. Di luar dari itu ya dijagalah taman untuk kita semua kan taman ya kan. Tambah lagi nih Taman Langsat, udaranya sejuk banget ya kan, di luar dari polusi udara. Ya itu tadi, keamanannya ditingkatkan, CCTV diperbanyak. Saya rasa kalau 24 jam malah jadi kurang aman ya, terkhusus di malam harinya. Kalau di siang hari saya rasa cukup aman, tapi kalau di malam hari saya rasa taman 24 jam itu kurang aman.
harapannya ke depan orang bisa menggunakan fasilitas seperti itu buat kayak olahraga, santai, juga bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, mungkin kayak sekedar duduk-duduk, minum dan olahraga. Jadi harapannya orang lebih menggunakan fasilitas ini dengan sebaik mungkin dan tidak sembarangan sih gitu ke depannya. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pengemudi ojek online atau ojol akan melakukan demonstrasi pada hari ini, Selasa 20 Mei 2025. Perkiraan ada 25.000 yang ikut turun dari berbagai daerah. Mereka juga mematikan aplikasi secara massal pada hari ini. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya kebijakan potongan biaya dari aplikasi, agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10%. Tepat pada hari Selasa 20 Mei 2025, demo yang diselenggarakan oleh driver ojek dan taksi online terjadi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demonstran yang berpartisipasi diperkirakan lebih dari 25.000 driver ojek dan taksi online dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Demo ini dipicu oleh beberapa kebijakan dari pihak aplikator yang tidak menguntungkan bagi para driver, yaitu mutlak turunkan potongan aplikasi menjadi 10%, naikkan tarif pengantaran penumpang, regulasi tentang pengantaran makanan dan barang, menentukan tarif bersih yang diterima mitra, dan mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Tuntutan utamanya yaitu kebijakan potongan biaya dari pihak aplikasi yang saat ini potongan tersebut lebih dari 20% dan terus bertambah hingga menyentuh angka 50%. Kebijakan ini sangat membebani para driver online dikarenakan regulasi yang tidak mensejahterakan mereka. Tentunya para driver menginginkan kebijakan ini diubah seperti regulasi yang dibuat di awal, yaitu potongan tersebut hanya sebesar 10% dan maksimal 20%. Para driver juga mempermasalahkan pihak aplikator jika terjadi kejadian yang merugikan driver seperti kecelakaan, kehilangan barang konsumen, dan menjadi korban kekerasan di jalan, pihak aplikator hanya tutup mata. Pada hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, adalah tonggak sejarah, tonggak puncak. Hari ini ada tanggal 20 Mei 2025. Kita peringati bersama sebagai Hari Kebangkitan Transportasi Online Indonesia. Semangat! Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Wiyandari Swandari dan rekan saya, Indah Puspita, beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.